Kali ini saya akan bawa sebuah kabar kebenaran untuk kalian bahwa sebenarnya Overlord adalah anime game. Iya, selama ini kita sudah ditipu kalau Overlord adalah anime isekai. Padahal sebenarnya Overlord sama saja dengan Sword Art Online, yaitu anime game. Gak percaya? Ini adalah bukti yang sudah saya kumpulkan bahwa sebenarnya Overlord adalah anime game dan selama ini Ainz berada di dalam game. Kalian semua yang menganggap Overlord anime isekai berhayal terlalu jauh. Mari sini saya kasih contoh anime isekai yang benar. Contohnya Tensura. Di sini jelas tubuh asli Rimuru mati, lalu kemudian bereinkarnasi ke dunia lain sebagai slime. Seharusnya anime isekai itu kayak begini. Terlihat dengan jelas kalau si MC-nya berpindah ke dunia baru yang benar-benar berbeda. Inilah satu-satunya contoh isekai yang benar. Hah? Overlord? Tubuh asli Ainz mati nggak? Dia bereinkarnasi nggak? Tidak kan? Ya udah jelas berarti Overlord berarti anime game. Lihat aja tuh di animenya masih ada level dan skill-skill dalam game yang kebawa. Sama aja kayak Sword Art Online. Jadi sebenarnya tubuh asli Ainz sekarang lagi terbaring di dalam kamar dengan menggunakan alat VR-nya dan tidak bisa keluar sama sekali. Sama tuh kayak Kirito. Jadi sekarang tubuh asli Ainz sudah diungsikan dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Makanya tubuh asli Ainz masih hidup sampai sekarang. Intinya sama saja lah dengan Isao. Overlord itu masih di dalam game. Apalagi kan bawa-bawa nama Yggdrasil. Di Isao kan Yggdrasil itu server game. Jadi game Yggdrasil yang ada di Overlord sebenarnya masih satu bagian dengan game-game virtual yang ada di Sword Art Online. Ainz kan takut mati tuh. Dia lawan Shaltir aja takut kalah dan mati. Nah, karena kalau dia mati di dunia game, tubuh aslinya juga bakalan mati. Sama kayak Sword Art Online, ya kalau Kirito mati di dunia game, tubuh asli Kirito juga bakalan mati. Bukti lainnya ya NPC, udah jelas-jelas NPC itu fitur game. Masa lu anggap NPC makhluk nyata sih? Coba lihat itu Log Horizon, sama-sama NPC kan? Yang jaga toko, yang jaga guild adventure, para penduduk di kota, itu semua NPC yang emang sudah disetting serealistis mungkin. Ya, bacamu kurang jauh sih. Coba baca manhwa Korea sekarang, yang ceritanya tentang dunia game kayak Overgear, The Strongest Flourish, dan The Legendary Moonlight Sculpture. NPC yang di sana kan realistis banget tuh. Nah, bisa hidup seperti manusia, punya masa lalu, punya perasaan masing-masing, bisa tersakiti. Sama kan dengan NPC di Overlord, NPC-nya hidup, bisa ngomong, bisa dipegang. Nah, yang tinggal di kerajaan dan kota-kota itu semua NPC juga. Biar gamenya lebih hidup. Aduh, susah sih. Yang lu tahu cuma Overlord doang. Makanya sering-sering baca komik lain lah. Hah? Apa? Player yang muncul sejak 600 tahun lalu? Oh itu. Gini loh, jadi sebenarnya ya, game Yggdrasil di Overlord itu umurnya emang udah 600 tahun bro. Iya, makanya ada player lain yang main 600 tahun sebelum Ainz. Nah, di tiap 100 tahun sampai gilirannya Ainz, itu game masih hidup. Nggak percaya. Emang game besar di masa depan ya begitu bro. Umurnya panjang, 600 tahun mah wajar-wajar aja untuk game sesukses Yggdrasil yang ada di Overlord. Lu nggak tahu sih? Server tutup? Oh, tentang itu. Jadi sebenarnya ada konspirasi di sini. Meskipun server Yggdrasil sudah ditutup, tapi karena Ainz tidak logout sampai penutupan, akhirnya kesadaran Ainz terperangkap di dalam konsol gamenya. Untuk menyelamatkan para player yang terperangkap, developer pun terpaksa menghidupkan kembali server Yggdrasil yang sudah tertutup. Makanya, dunia game yang Ainz datangi saat ini berubah drastis, karena data server awalnya sudah ke-reset dan dibuat ulang. Pokoknya kayak tadi lah, orang-orang menyelamatkan tubuh Ainz yang terperangkap di game dan dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya itu bakalan terus dirawat sampai akhirnya Ainz menyelesaikan game yang dia mainkan. Jadi gitu. Sudah jelas kan kalau Overlord anime game? Aduh, gimana sih kalian? Nah, itu tadi adalah sedikit ocehan gua tentang Overlord anime game. Gue sebenarnya agak risih sih dengan beberapa komentar yang masih aja bilang Overlord adalah anime game. Berhubung saya belum pernah buat satu video khusus untuk ngebahas topik ini, ya sekalian aja lah dijadikan konten. Tapi santai aja, gak usah bilang sabar bang, karena gue emang sejak awal nggak emosi, cuma sedikit risih. Kalau kalian perhatikan apa yang saya katakan tadi, sebenarnya sudah kelihatan kan kalau Overlord sama sekali bukan anime game. Mereka yang berkata kalau Overlord adalah anime game, bisa dibilang hampir tidak punya dasar yang logis jika kita menggunakan logik yang ada di Overlord. Salah satu contohnya adalah tentang keberadaan player yang muncul 600 tahun lalu sebelum kedatangan Ainz. Masa iya sih ada game yang umurnya selama itu 600 tahun loh. Umur negara kita aja kalah. Lalu tentang server Yggdrasil yang tutup di awal cerita. Gimana ceritanya Ainz terperangkap di dalam game yang bahkan server game itu sendiri sudah tidak ada? Kan lucu ya. Oh, satu lagi sih, kalau kita beranggapan bahwa Ainz terperangkap di dalam dunia game dan sekarang tubuhnya sedang dirawat di rumah sakit, itu adalah anggapan yang masuk akal, tapi tidak berlaku untuk Overlord. Kenapa? Buat yang nggak tahu nih, backstory cerita Overlord berada di masa depan, tepatnya berada di tahun 2138. Makanya, dunia asli Ainz disebut sebagai World 2138. Topik ini sudah pernah saya bahas panjang lebar di video terpisah. Kalau lu belum tonton, silakan kalian tonton dulu.
Intinya, dunia di mana tubuh asli Ainz berada merupakan dunia yang dalam tanda kutip sudah hancur. Semua orang hidup dengan paru-paru buatan, alam sudah tercemar, polisinya korup, dan pemerintahan dikuasai para konglomerat serta perusahaan raksasa. Manusia yang hidup di masa itu hanya dijadikan sebagai kacung bagi orang-orang berduit, sehingga semua orang lebih memikirkan cara untuk menghidupi dirinya sendiri dibandingkan mengurus orang lain. Di tengah tekanan hidup yang tinggi itu, industri hiburan tumbuh sangat besar sebagai sarana untuk lari dari kenyataan. Makanya, banyak orang yang memilih bermain game virtual seperti Yggdrasil sebagai tempat pelariannya. Nah, coba kalian pikirkan dah. Ainz yang hidup sendirian di dalam apartemen kecilnya, tanpa ada keluarga dan kerabat di sana, di sebuah lingkungan yang sangat individualistis, maka saya rasa tidak akan ada yang peduli ataupun penasaran jika tubuh asli Ainz sama sekali tidak pernah terlihat lagi. Terperangkap di dalam dunia game dan tidak pernah keluar, apalagi tidak ada orang yang peduli untuk mencari Ainz, maka harusnya dalam waktu beberapa hari saja, tubuh asli Ainz pasti sudah mati karena kekurangan cairan tubuh dan nutrisi dari makanan. Coba sekarang kita hubungkan dengan Ainz di New World. Sudah berapa lama sih dia hidup di dalam dunia itu? Mari kita anggap sudah 3 bulan lah. Berarti tubuh asli Ainz sudah terperangkap tanpa makan dan minum selama 3 bulan dan sama sekali tidak terawat. Apakah ini adalah hal yang wajar? Kalau memang Overlord adalah anime game, harusnya tubuh asli Ainz sudah mati sejak lama dan karakter gamenya pun akan logout otomatis. Tapi semua itu kan tidak terjadi. Lalu apa jawaban yang tepat untuk menjelaskan semua ini? Ya jawabannya simple, karena Overlord bukan anime game, melainkan anime isekai. Kalau gitu, bagaimana kabar tubuh asli Ainz, Bang? Kalau lu masih kepikiran hal seperti ini, silahkan tonton video saya yang ngebahas tubuh asli Ainz. Oh ya, sebagai topik terakhir, saya sebenarnya sudah berkali-kali menerima laporan dari para subscriber kalau channel gua nggak disukai di beberapa tempat. Berhubung circle gua bukan di tempat-tempat itu, saya pun nggak terlalu peduli sih mereka mau bilang apa. Cuma, kemarin ada yang ngasih tahu gua seperti ini, gua bacain aja lah komentarnya ya. Bang, tolong bikin video tentang kelakuan subscriber abang yang menganggap bahwa semua omongan abang di video abang adalah fakta. Ini biasa adalah bocah sok-sok tahu info dari Megane Sensei, padahal Megane Sensei cuma kasih garis besar doang. Malah banyak yang benci sama Megane Sensei di FB gara-gara bocil yang cuma dengerin dari lu dan gak baca novel, jadi merasa paling tahu gara-gara dari lu, Bang. Jadi, Bang, tolong bikin videonya, banyak orang yang geram sama kelakuan subscriber bocil abang. Sebelum kita lanjut, perlu dicatat kalau orang ini cuma ngasih tahu. Dia sama sekali tidak berniat untuk menjelekan. Gua agak kurang enak sih sebenarnya kalau bilang subscriber gua bocil, apalagi bilang subscriber bocil Megane Sensei. Saya nggak tahu ya apa yang kalian perdebatkan, karena seperti yang saya bilang tadi, circle gua bukan di tempat seperti itu. Tapi untuk lo semua yang merasa tersebut dalam komentar ini, saya cuma mau bilang, jangan percayai 100% apa yang saya katakan. Apalagi kalau lo menjadikan topik teori dan opini saya sebagai dasar untuk berargumen, karena saya bukanlah orang yang valid untuk hal itu. Tanamkan hal ini, jumlah subscriber bukan patokan untuk menganggap apa yang ada di channel itu sebagai suatu informasi valid. Meskipun apa yang saya sampaikan di beberapa topik teori dan opini terdengar meyakinkan, tapi jangan lupa kalau yang saya sampaikan bukanlah fakta, atau setidaknya belum jadi fakta. Bodoh amat dengan mereka yang ribut soal definisi teori dan hipotesa, cuma kalian harus tahu kalau topik teori tidak bisa kalian jadikan sebagai patokan. Kalau kalian mau gunakan teori sebagai alasan berargumen, setidaknya katakan di awal kalau ini adalah teori, dan kalau ada yang tidak percaya dengan teori itu, ya udah, gak masalah. Karena emang masih sekedar teori dan belum dikonfirmasi penulis. Gak usah ngotot, karena niat awal gua bikin topik teori, biar kalian pada tahu kalau ada teori seperti ini, dan ini dasar argumennya. Jadi, kalian gak bakal kemakan informasi hoaks dan menganggap teori sebagai fakta. Gua bakal cerita sedikit lah pengalaman di awal gua bangun channel ini. Dulu saya belum tahu banyak tentang Overlord sehingga saya belum tahu mana yang teori dan mana yang fakta. Lalu ketika saya rilis video tentang profil Gargantua dan Victim, seketika banyak yang menjelaskan kekuatan Victim dengan argumen yang meyakinkan. Padahal setahu saya, kayaknya kekuatan Victim tidak pernah deh disinggung sama sekali. Awalnya sih saya percaya-percaya aja yang mereka bilang, tapi setelah saya cari tahu dan baca lebih jauh, akhirnya saya sadar kalau yang mereka katakan itu hanya sekedar teori dan belum jadi informasi pasti. Nah, melihat banyaknya orang-orang seperti ini, makanya saya mulai angkat topik tentang teori dan dasar-dasar argumennya. Lalu ditambah dengan beberapa argumen dari saya, apakah teori itu make sense atau tidak. Sebenarnya agak lucu sih, ketika niat awal gue menjelaskan teori biar kalian gak kemakan teori, tapi teori yang gue jelaskan malah dijadikan dasar argumen untuk berdebat. Ada. Saya berharap untuk kalian yang dengerin sampai sekarang bisa paham apa yang saya sampaikan. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Just Is Ainz Burn. Gun, seberapa besar kemungkinan Zeshi Zetsume bakal membelot ke Ainz? Kalau dia kalah dari Ainz, dia pasti bakal langsung masuk ke list haramnya Ainz. Membelot ke Ainz di sini maksudnya Zeshi Zetsume membelot dari slanteokrasi dan memilih berpihak ke Ainz kan?
Kalau ditanya seberapa besar, saya nggak tahu. Cuma untuk saya pribadi, saya merasa kalau 60% Zesi bakal tergila-gila dengan Ainz atau setidaknya salah satu penduduk Nazarik. Karena mau bagaimanapun, pasti insting mencari pasangan kuat akan lebih dominan mengendalikan Zesi. Itu yang gue rasa sih, cuma ada hal yang sedikit mengganjal. Di volume 14 kemarin, Ainz sama sekali tidak peduli loh dengan nyawa Platinum Dragon Lord. Kalau Platinum Dragon Lord yang punya pengetahuan seluas ini nggak berharga di mata Ainz, lalu apa kabar Zesi? Nantilah kita lihat sama-sama di volume 15. Oh, by the way, thanks 400 ribunya bro. Ada dari Aska, semangat bang, makasih. Ada dari siapa aja, gue nantiin video pembahasan Metin Abyss-nya. Konten lain juga gue tonton kok, semangat terus. Sabar ya bro, konten Metin Abyss bakal gue lanjut kok, santai aja. Malah di chapter terbaru Metin Abyss, banyak hal baru tentang Rego yang terungkap loh. Mulai dari ingatan masa lalunya dan tujuan dia naik ke permukaan. Nanti bakal gue masukin ke teorinya Rego lah. Ada dari Tanpa Nama. Bang, ada game yang mirip Yggdrasil nggak di real life? Kalau ada, apa namanya? Gua nggak tahu ya, apakah ada game yang konsepnya sama dan sebebas Yggdrasil di Overlord. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu, tolong komentar di bawah. Ada dari Star Platinum, ora. Ada dari Mirek lagi, hehe. Saya autis dan saya bangga, hehe. Oke, mari kita anggap perkataannya hanya sekedar candaan dan jangan diseriusin sebagai doa. Ada dari Mr. Mayo 13. Bang, gimana pendapat abang tentang Tensura? Lalu abang tertarik gak ngebahas light novelnya Tensura? Tensura bagi gua bagus kok. Cuma ya itu, gua gak tertarik untuk ngebahas Tensura untuk saat ini. Emangnya kalau gua bahas Tensura, menurutmu topik apa yang paling bagus untuk dibahas? Kalau bisa, topik yang sama sekali tidak pernah dibahas sama orang lain. Dan kalau ada, coba komentar. Ada dari tulangnya Ainz. Bang, menurut lo, Ainz paling bergantung atau percaya pada siapa bang? Dalam hal apapun. Menurut saya, Ainz paling bergantung sama Demiurge. Kalau ada masalah yang bahkan Demiurge nggak bisa selesaikan, bukannya ini pertanda bahaya besar. Kalau mau ngatur rencana pun, Ainz selalu perhatikan reaksinya Demiurge loh. Kalau Demiurge-nya nggak bereaksi sama sekali, itu artinya rencananya aman. Dalam hal apapun ya. Dan terakhir ada dari Man's Sky. Say hi for me. Hi Man's Sky. So itu tadi dari Saweria. Makasih kalian semua yang sudah rela dan setia donasi. Jangan bosan-bosan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.